Hai, selamat datang kembali di channel 2050. Dan video kali ini kami akan membahas tentang karakter antihero dari Marvel, yaitu Symbiote Anti-Venom. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ketika Eddie Brock berpisah dan mengeluarkan Symbiote Venom dari tubuhnya, ternyata masih ada sisa dari Venom yang tertinggal di dalam tubuhnya. Dan kemudian seperti yang kita ketahui, karena mengidap penyakit kanker, Eddie Brock mulai bekerja menjadi relawan di Fish Center. Martin Lee, yaitu pendiri dari Fish Center dan merupakan alter ego dari penjahat super yang bernama Mr. Negatif, menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan penyakit kanker yang diderita oleh Eddie Brock. Dalam proses penyembuhannya, Martin Lee secara tidak sengaja memasukkan sisa-sisa simbiote ke dalam aliran darah Eddie dan menyatukannya dengan sel darah putih milik Eddie, yang kemudian menciptakan simbiote hybrid baru yang terwujud ketika simbiote Venom berusaha ingin kembali ke dalam tubuh Eddie. Dan simbiote hybrid baru ini dijuluki Anti-Venom oleh Eddie. Simbiote baru ini menunjukkan kekuatan penyembuhan yang luar biasa dan kemampuan lain yang berbeda dengan Symbiote Venom sebelumnya. Seperti memproduksi antibodi yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit di dalam tubuh manusia. Tidak seperti Symbiote Venom sebelumnya, Symbiote baru ini sama sekali tidak memiliki pikiran, hingga Eddie Brock bisa mengendalikan penuh tindakannya. Namun pada akhirnya diceritakan bahwa Symbiote Anti-Venom ini akan musnah ketika digunakan sebagai obat untuk mengatasi spider virus. Jadi, di dalam komiknya diceritakan bahwa Eddie Brock mengorbankan Symbiote Anti-Venom untuk menyelamatkan kota New York dari serangan spider virus. Dan kemudian Alchemax memperoleh sampel yang digunakannya bertahun-tahun kemudian untuk membuat rekayasa serum anti-venom. Dan beberapa tahun kemudian, Dr. Stephen berhasil menggunakan elemen Symbiote Anti-Venom untuk menciptakan obat baru dari sindrom shock toxic venom. Suatu ketika, serum ini terpapar pada biomasa Symbiote Venom yang terikat pada Flash Thompson. Sehingga kemudian Symbiote Anti-Venom diciptakan ulang secara artifisial. Namun, ketika Flash mati di tangan Red Goblin, replika Symbiote Anti-Venom itu mati bersamanya. Nah, jika kita membahas dari sisi kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Symbiote Anti-Venom ini, tentu akan banyak sekali hal yang berbeda dengan Symbiote Venom sebelumnya. Symbiote Anti-Venom ini dapat meniru semua jenis pakaian yang dimiliki atau yang biasa digunakan oleh manusia pada umumnya, serta mencampurkan elemen antivenom di seluruh lapisan pakaian tersebut, sehingga dapat membuatnya menyatu dan tidak terlihat secara kasat mata. Symbiote Anti-Venom dapat meningkatkan semua kemampuan fisik dari inangnya, hingga ke tingkat yang setara dengan kekuatan manusia super. Dan bahkan dalam beberapa kasus malah menjadi lebih kuat dari Spider-Man. Sebelum Symbiote Anti-Venom tercipta, Eddie Brock telah terbiasa untuk melatih dan mengkondisikan dirinya hingga ia mampu mengangkat beban mencapai 700 pon. Jadi setelah tercipta dan menyatu dengan tubuh Eddie Brock, Symbiote Anti-Venom menambahkan kekuatan yang sangat besar ke dalam tubuh Eddie Brock, hingga memungkinkan Eddie untuk mampu mengangkat beban mencapai 70 ton. Namun hal ini bukanlah batas maksimal dari kekuatan yang dimiliki oleh Symbiote Anti-Venom, karena kekuatannya bisa menyesuaikan dengan massa otot yang bervariasi. Selanjutnya, tubuh Symbiote Anti-Venom sangat tahan dan kebal terhadap cedera fisik, serta mampu menahan tembakan dari peluru kaliber tinggi, dan juga mampu menahan dari berbagai serangan lawan-lawan yang bertenaga super. Ketika menyatu dan masuk pada seluruh bagian tubuh Eddie Brock, Symbiote Anti-Venom mampu menyerap peluru-peluru kecil dari pistol biasa. Selain itu, Symbiote Anti-Venom juga kebal terhadap kelemahan yang dimiliki oleh Symbiote Venom sebelumnya, seperti lemah terhadap api dan gelombang suara ultrasonik. Symbiote Anti-Venom juga mampu bertahan di area atau zona berbahaya dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti di bawah kedalaman air dan di wilayah gas beracun. Karena Symbiote Anti-Venom dapat menyaring udara yang masuk ke dalam pernapasannya. Selain itu, Symbiote Anti-Venom mampu menyembuhkan luka yang dialami bagian tubuh inangnya dengan sangat cepat. Dan pastinya jauh lebih cepat dari kemampuan penyembuhan manusia normal pada umumnya. Selain mampu menyembuhkan luka,
Simbiot antivenom juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit parah yang tidak mampu diobati dengan perawatan medis manusia biasa, seperti penyakit kanker yang dialami oleh Eddie Brock. Simbiot antivenom memiliki beberapa kemampuan psikis super yang membuatnya mampu untuk memperoleh berbagai informasi yang terdapat di dalam tubuh inangnya. Dan bahkan orang lain yang berada di sekitarnya hanya dengan melakukan sentuhan. Namun, semua informasi yang didapatnya tadi bisa hilang jika simbiot antivenom mengalami serangan atau trauma yang sangat berat. Selain itu, simbiot antivenom juga mampu mendeteksi keberadaan sisa-sisa bagian tubuhnya yang berada di tempat lain. Simbiot antivenom juga memiliki beberapa kemampuan seperti yang dimiliki oleh Spider-Man, seperti kemampuan untuk melekat dan merangkak pada dinding suatu bangunan. Selain itu, simbiot antivenom juga dapat menembakkan jaring seperti yang dimiliki oleh Spider-Man. Jaring simbiot ini terdiri dari serat polimer organik yang sangat kuat dan fleksibel, dan juga dapat beregenerasi dengan sangat cepat setelah ditembakkan. Namun kemampuan ini memiliki batasan dan kelemahan ketika digunakan pada saat bertarung. Misalnya, ketika kejadian pertarungan antara simbiot antivenom dengan Spider-Man. Karena jaring itu sendiri merupakan bagian dari kostumnya, maka ketika antivenom menggunakan terlalu banyak kemampuan jaring ini, maka ia akan semakin rentan dan lemah. Karena simbiot antivenom akan mengalami kelelahan saat bertarung, sehingga ia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengisi kembali bagian tubuhnya yang hilang. Eddie Brock menggunakan elemen simbiot antivenom untuk membentuk semacam anyaman jaring, serta tentakel atau sulur yang dapat ia gunakan untuk menyerang dan menjerat lawan-lawannya. Antivenom juga dapat menggunakan zat yang sama yang terdiri dari simbiot dalam bentuk elemen atau materi putih seperti tentakel, dan menggunakannya sebagai bentuk kekuatan yang mematikan terhadap musuhnya. Antivenom dapat melontarkan sebagian dari simbiot tubuhnya dan mengarahkan gerakan ke tubuh musuhnya lalu membekapnya dari dalam. Antivenom juga memiliki kemampuan ekstrasensor yang mirip seperti Spider-Sense milik Spider-Man. Dengan kemampuan ini, antivenom dapat mendeteksi bahaya dari segala arah, sehingga dapat memberikan Eddie Brock banyak waktu dan kesempatan untuk merespon berbagai serangan dari lawannya. Kemampuan ini jauh lebih efisien dibandingkan Spider-Sense milik Spider-Man, karena membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk dapat mendeteksi bahaya di sekitarnya. Sehingga, gerak refleks yang dimiliki Eddie Brock menjadi jauh lebih cepat dibandingkan Spider-Man. Misalnya seperti kejadian bagaimana antivenom dapat menghindari berbagai serangan dan rentetan peluru dalam jarak yang relatif sangat dekat. Karena simbiot Venom pada awalnya menggunakan Spider-Man sebagai inangnya, jadi membuat generasi keturunannya mampu untuk melewati atau menghindari Spider-Sense milik Spider-Man. Dengan demikian, serangan antivenom tidak memicu dan tidak dapat terdeteksi oleh Spider-Sense Spider-Man. Sehingga hal ini membuktikan bahwa antivenom merupakan lawan yang tangguh bagi Spider-Man. Kemudian, simbiot antivenom mampu meniru wujud berbagai bentuk kostum atau pakaian manusia. Ia juga mampu menyamar dengan lingkungan sekitarnya dan bahkan mampu meniru bentuk wujud orang lain. Seperti bentuk pakaian yang disukai Eddie Brock, yaitu kemeja putih, jaket, dan celana jeans. Antivenom dapat memanipulasi suatu materi untuk memperbesar atau meregangkan tubuhnya hingga meningkatkan kemampuan serangannya. Misalnya, ketika ia dapat memperbesar tinjunya dan menyerang McGargan dengan memperbesar kekuatan pukulannya. Selain itu, antivenom juga mampu mengubah bentuk tangan dari inangnya menjadi suatu objek seperti bentuk pedang atau perisai. Kemudian, antivenom memiliki kemampuan untuk dapat merasakan zat asing yang terdapat di dalam tubuh seseorang, seperti kandungan simbiot, radiasi, narkotika, virus, atau penyakit lainnya yang ada di dalam tubuh orang lain. Setelah mampu mendeteksi berbagai zat yang terdapat di dalam tubuh seseorang tadi, antivenom juga dapat menyembuhkan zat yang terdapat di dalam diri seseorang tersebut dengan menggunakan antibodi yang diproduksi oleh simbiot dari tubuhnya. Eddie Brock pernah menggunakan kemampuan ini untuk hampir menghancurkan simbiot Venom. Dan ia juga pernah menggunakan kemampuan ini untuk menyembuhkan seorang gadis remaja dari kecanduan heroin. Kekuatan ini juga pernah ia gunakan untuk dapat membantu menyembuhkan superhero lain. Seperti suatu kejadian ketika Eddie Brock berusaha untuk membersihkan kandungan radiasi dalam darah Spider-Man. Dan ia juga pernah hampir menghilangkan kekuatan dari Radioactive Man dengan cara yang sama.
Berbeda dengan simbiot lainnya, antivenom kebal terhadap api dan panas yang sangat ekstrim. Contohnya, seperti ketika ia mampu menahan serangan dari semburan api The Punisher dan menahan ledakan radioaktif yang super panas dari Radioactive Man. Selain kebal terhadap api dan panas, simbiot antivenom juga menunjukkan ketahanan terhadap serangan gelombang ultrasonik. Misalnya, seperti ketika ia mampu menahan serangan ledakan ultrasonik dari Songbird. Jadi, selain semua kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh simbiot antivenom tadi, simbiot ini juga memiliki satu kelemahan, yaitu ia sangat rentan terhadap racun yang diciptakan oleh Norman Osborn. Racun ini diciptakan dengan menggunakan kekuatan dari Dark Force, Freak, dan Mr. Negatif. Racun ini dapat menghancurkan simbiot antivenom untuk sementara waktu, dan kekuatan Mr. Negatif dapat menghentikan kemampuan penyembuhan dari simbiot antivenom, sampai kekuatan energi gelapnya tidak lagi bersentuhan dengan simbiot ini. Selain itu, penggunaan kemampuan penyembuhan simbiot yang berlebihan akan melemahkan dirinya sendiri, sampai ke titik di mana ia menjadi sangat kelelahan, dan dapat dihancurkan dengan mudah oleh simbiot lain atau musuh-musuhnya. Demikianlah itu tadi pembahasan kami tentang salah satu karakter antihero Marvel, yaitu simbiot antivenom. Jika kalian memiliki pendapat atau informasi lain tentang karakter yang satu ini, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like serta subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan karakter superhero lainnya dari kami. Dan sampai jumpa.